Bom bunuh diri di depan gereja Katedral Makassar mencerminkan wajah ganda agama. Kekacauan yang terjadi akibat aksi brutal bom bunuh diri sepasang suami istri di depan gereja Katolik Katedral Makassar mengakibatkan 20 orang masyarakat dan petugas keamanan gereja katedral luka sehingga mereka dirawat di berbagai rumah sakit. Peristiwa ini kian terus digaungkan di media sosial dan menimbulkan pertanyaan dari pelbagai orang. Apa sebenarnya yang memotivasikan para pelaku dengan berani mengambil tindakan yang berujung maut pada diri mereka sendiri? Mungkinkah dengan tindakan ini para pelaku percaya bahwa mereka sedang melakukan atau menjalankan perintah Allah sehingga rela mengorbankan nyawanya? Tentu saja, baik itu agama Kristen maupun non-Kristen, tidak ada ajaran untuk melakukan tindakan teror seperti bom bunuh diri. Namun, tidak bisa dimungkiri agama telah dan masih memberi sumbangan yang sedemikian besar dalam arti negatif. Peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi dan sedang terjadi di negara kita, seperti konflik berdarah, bom bunuh diri, dan bahkan perang antara agama diprovokasi oleh alasan agama. Begitu banyak pertikaian politik dan ekonomi yang dimulai oleh agama. Agama pada titik ini berwajah destruktif. Agama bukan lagi dipandang sebagai biang perdamaian, melainkan biang lahirnya permusuhan dan kebencian. Agama yang memberi ajaran perintah untuk berperang terhadap musuh Allah atau terhadap orang kafir akan memberi kesempatan besar bagi para penganutnya untuk terus hidup dalam kebencian dan mencintai ketidakdamaian. Meskipun secara tidak langsung, peristiwa yang baru saja terjadi di depan Katedral Makassar menimbulkan multi-interpretasi dari kalangan akademisi maupun tokoh masyarakat, bahwa itu merupakan peristiwa yang diinspirasi oleh ajaran agama. Pelaku bom bunuh diri yang terjadi di depan gereja Katedral Makassar menganggap tindakannya sah-sah saja dan tidak merugikan orang lain juga terhadap dirinya, karena mereka dibenarkan oleh ajaran agamanya. Para pelaku bom bunuh diri ini bisa dikatakan korban ajaran. Terus dibenarkan tindakan ini ketika pemuka agama terus menginterpretasi ajaran ini secara sempit, sembari menyebarkan kebencian-kebencian terhadap agama lain. Hal ini akan menimbulkan kerisuhan dan pada akhirnya hilangnya persatuan yang berideologi Pancasila. Orang mengatakan yang salah dibenarkan dan yang benar disalahkan. Sebagai konsekuensi logis, mereka ini sebenarnya orang yang hidup dalam kegelapan logika dan kurang memahami apa pentingnya perdamaian. Ada begitu banyak nilai-nilai moral dan ajaran-ajaran perdamaian yang lahir dari setiap ajaran agama. Kesesatan logika ini akan menyebabkan adanya permusuhan yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang pendek, dan juga akan memproduksikan kelompok-kelompok radikalisme. Dan oleh karena itu, mari kita saling bahu-membahu, baik yang beragama Kristen maupun non-Kristen, untuk saling memberi pemahaman bagi mereka yang hidup terlanjur dalam kesesatan nalarnya. Pentingnya saling memberi pemahaman yang cerah, bukan pemahaman yang bersifat provokasi dan destruktif. Tanggung jawab dan peran agama tentu saja dalam kapasitasnya sebagai yang berwajah konstruktif, bukan destruktif. Dalam slogan persuasif Hans Kung, ia mengatakan, "Tidak ada kehidupan yang layak
dan damai tanpa sebuah etika bersama. Tidak ada perdamaian dunia tanpa perdamaian di antara agama-agama. Tidak ada perdamaian antara agama-agama tanpa dialog di antara agama-agama tersebut. Konkretnya, perdamaian muncul ketika kita semua duduk bersama sembari berdialog dengan menerima segala perbedaan ke dalam unity. Hal ini dimungkinkan apabila agama-agama menyadari semua potensi dalam dirinya demi perdamaian. Tuhan memberkati.